Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aulia Fadia Yuniar dengan NPM 22106310201003. Di sini saya akan mempresentasikan tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memahami mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu yang tidak diambil saat semester 6 dikarenakan saya memilih program magang MBKM. Di era persaingan global yang ketat, setiap perusahaan berjuang untuk menjadi yang terdepan. Namun, apa kunci sesungguhnya untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga memenangkan persaingan? Jawabannya sederhana namun sangat kuat, yaitu kualitas. Kualitas bukan hanya tentang produk tanpa cacat. Ini adalah tentang kesesuaian hasil dengan standar dan yang lebih penting, kemampuan untuk memenangkan hati pelanggan. Joseph M. Juran mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian untuk digunakan, yaitu fitness for use. Ia memberikan kita Juran Trilogy, yaitu perencanaan kualitas, pengendalian kualitas, dan perbaikan kualitas, serta mengingatkan kita pada prinsip Pareto bahwa 80% masalah seringkali berasal dari 20% penyebab. Lalu ada Philip B. Crosby yang menegaskan bahwa kualitas berarti sesuai dengan persyaratan dan standar kinerja yang harus dicapai adalah zero defects atau tanpa cacat sama sekali. Baginya, sistem kualitas adalah tentang pencegahan, bukan sekadar inspeksi. Namun, semua pilar dan filosofi TQM ini akan runtuh tanpa fondasi yang kokoh, yaitu kepercayaan arena kualitas dan daya saing global adalah dua sisi mata uang yang sama. Kualitas yang buruk tidak hanya menghasilkan produk cacat, tetapi juga menimbulkan biaya tersembunyi yang menggerogoti keuntungan, seperti lembur berlebihan, penanganan keluhan, dan reputasi yang rusak. Sebaliknya, daya saing yang tinggi akan meningkatkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lalu, apa faktor terpenting untuk mencapai ini? Yaitu sumber daya manusia. Negara seperti Jepang dan Jerman membuktikan bahwa dengan sumber daya manusia yang terampil, berdedikasi, dan diberdayakan, sebuah bangsa bisa bangkit dan menjadi raksasa ekonomi global. Keinginan pelanggan yang abstrak bisa diterjemahkan menjadi spesifikasi teknis yang nyata dengan Quality Function Deployment atau QFD. QFD adalah metode terstruktur untuk memastikan suara pelanggan terdengar di setiap tahap, mulai dari desain hingga produksi. Alat utamanya adalah House of Quality, atau rumah kualitas untuk tantangan yang lebih besar dan membutuhkan perbaikan proses secara drastis. Kita memerlukan sebuah mesin yang lebih kuat. Contohnya adalah Six Sigma. Ini bukan sekedar alat, melainkan sebuah metodologi berbasis data yang bertujuan mencapai tingkat kesempurnaan dengan target hanya 3,4 cacat per 1 juta kesempatan. Six Sigma ini bukan sekedar alat, melainkan sebuah metodologi berbasis data yang bertujuan mencapai tingkat kesempurnaan dengan target 3,4 cacat per 1 juta kesempatan. Kekuatan Six Sigma terletak pada siklus 5 tahap yang sistematis, dikenal sebagai Define, Measure, Analyze, Improve, and Control. Jadi, kita telah menempuh perjalanan panjang dari memahami filosofi TQM menggunakan QFD untuk mendengar suara pelanggan, memakai 7 alat QC untuk memecahkan masalah, hingga menjalankan proyek Six Sigma untuk perbaikan dramatis. Semua ini bertujuan untuk satu hal, yaitu menciptakan nilai superior bagi pelanggan.
Ini adalah siklus Deming atau Deming Cycle. Siklus Deming ini dikembangkan untuk menghubungkan antara produksi suatu produk dengan kebutuhan pelanggan dan memfokuskan sumber daya semua departemen seperti riset, desain, produksi, dan pemasaran dalam suatu usaha kerjasama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, siklus Deming ada 5 tahap, yaitu plan, do, check, act, and analyze. Pandangan-pandangan Philip J. Crosby dirangkum dalam ringkasan yang ia sebut sebagai dalil-dalil manajemen kualitas. Dalil yang pertama yaitu definisi kualitas adalah sama dengan persyaratan. Dalil kedua yaitu sistem kualitas adalah pencegahan. Lalu dalil ketiga yaitu kerusakan nol atau zero defect merupakan standar kinerja yang harus digunakan. Lalu ada dalil keempat yaitu ukuran kualitas adalah price of non-conformance. Crosby Quality Vaccine terdiri atas 3 unsur yaitu determinasi, pendidikan, dan pelaksanaan. Sekian penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.